Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Atur Rahman dengan NIM 230605110074. Kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS ini ya, mengerjakan 10 soal ini. Oke, sebelumnya demi Allah saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyetek teman. Oke, kita langsung aja. Untuk soal pertama itu pengertian sistem terdistribusi dan contohnya. Sistem terdistribusi adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer node yang saling terhubung melalui jaringan dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas seolah-olah seperti satu sistem tunggal. Contohnya itu seperti Google Drive, sistem perbankan online, dan aplikasi e-commerce seperti Tokopedia. Berikutnya itu adalah karakteristik sistem terdistribusi. Yang pertama itu konkurensi, banyak proses berjalan bersamaan. Kedua itu scalability, mudah diperluas dengan menambah komputer. Yang ketiga itu fault tolerance, tetap berjalan walau ada node gagal. Yang keempat, transparansi, pengguna tidak perlu tahu lokasi data atau proses. Yang terakhir itu resource sharing. Berbagai sumber daya dibagi antar node. Berikutnya arsitektur utama sistem terdistribusi. Yang pertama itu client server. Klien meminta layanan ke server. Contoh itu web browser dan web server. Kedua itu peer-to-peer. Semua node bisa menjadi klien dan server sekaligus. Contohnya itu BitTorrent. Yang ketiga itu three-tier atau multi-tier, memisahkan lapisan presentasi logika bisnis dan database. Contohnya itu aplikasi web modern. Berikutnya itu pengertian soket dan contohnya. Soket itu adalah antarmuka komunikasi antara dua program di jaringan. Soket menghubungkan IP dan port untuk mengirim data. Contoh dari soket itu adalah program chat yang menggunakan soket connect dengan IP 192.168.1.10 dan soket 8080 untuk berkomunikasi antar pengguna. Pengertian port dan jenisnya. Port adalah nomor logis yang digunakan untuk mengidentifikasi layanan pada komputer di jaringan. Jenisnya itu yang pertama itu well-known port 01023 digunakan oleh layanan umum seperti HTTP, HTTPS, dan FTP. Yang kedua itu registered port 108.49.151 digunakan oleh aplikasi tertentu. Yang terakhir itu dynamic port atau private port 49.152.65535 digunakan sementara oleh aplikasi klien. Berikutnya pengertian Service Oriented Architecture SOA. SOA adalah model arsitektur yang membuat aplikasi dibangun dari kumpulan service yang dapat diakses melalui jaringan. Setiap service berdiri sendiri dan dapat digunakan ulang oleh aplikasi lain. Jenis service di SOA. 1. Business service, layanan inti bisnis, misalnya transaksi pembayaran. Kedua itu utility service, layanan mendukung, misalnya login, notifikasi. Yang ketiga itu infrastructure service, layanan teknis, misalnya koneksi database dan keamanan. Pengertian RPC dan SOAP. RPC atau Remote Procedure Call adalah memungkinkan program memanggil fungsi di komputer lain seperti memanggil fungsi lokal. Yang kedua itu SOAP, Simple Object Access Protocol. Protokol berbasis XML untuk berkomunikasi antar aplikasi lewat HTTP.
biasanya digunakan di web services. Pengertian WSDL dan REST. WSDL, Web Service Description Language, adalah dokumen XML yang menjelaskan bagaimana cara mengakses web service, alamat, metode, format data, trace, representational set transfer, arsitektur web service yang menggunakan HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, dan data format seperti JSON. Pengertian dari XML, JSON, dan RRS. RRS yang pertama itu XML, Extensible Markup Language. Format teks untuk menyimpan dan menukar data bersifat text-based. Yang kedua itu JSON, JavaScript Object Notation, format data ringan, mudah dibaca, sering digunakan di API modern. RRS, Really Simple Syndication, format XML untuk berbagi update berita atau blog secara otomatis. Sekian presentasi tugas UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.